Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan seri Trader Brain episode 3. Kebenaran adalah suatu kebijaksanaan. Oke, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui, perdagangan online, trading, investasi apapun itu pada pasar finansial dapat membuat kehilangan uang, ya, kerugian, ya, bahkan bisa kebangkrutan, ya. Jadi punya resiko, ya. Diharapkan teman-teman belajar dulu, cari teman dulu yang sudah mengerti, tanya-tanya dulu, jangan asal terjun, jangan ikut-ikutan orang, ya. Jangan sampai nanti kehilangan uang, psikologinya rusak, hidup makin susah. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita sudah masuk pada episode 3 ya. Judulnya adalah kebenaran adalah suatu kebijaksanaan, ya. Jadi untuk menjadi seorang trader teman-teman, kita butuh yang namanya kebijaksanaan, ya. Kita butuh wisdom. Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan, dari Aristoteles, ya. Jadi ini teman-teman ya, dari filsuf Romawi, Aristoteles, ya. Teman-teman pasti tahu lah, pernah dengar namanya. Jadi mengenal diri kita sendiri itu adalah awal dari semua kebijaksanaan, ya. Bagaimana Anda bisa bijaksana? Bagaimana Anda bisa membuat suatu keputusan yang adil jika Anda saja tidak kenal siapa diri Anda, ya. Gitu. Jadi kebanyakan orang sekarang ya dia tidak mengetahui dirinya siapa, maka keputusannya juga ya nggak tahu untuk siapa, gitu ya. Jadi hidup dengan bijaknya. Jika kita terus melakukan apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita akan terus mendapatkan hasil yang sama seperti yang telah kita dapatkan. Jika kita menginginkan hasil yang berbeda dalam hidup, kita perlu melakukan hal yang berbeda. Semua kemajuan adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan adalah kemajuan, ya. Pendidikan adalah apa yang membuat kita melakukan sesuatu secara berbeda, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang, ya, dalam 5 tahun, 10 tahun tidak ada perubahan dalam hidupnya. Misalnya, kasusnya seperti itu, ya. Nah, perlu kita lihat bahwa apakah dia terus melakukan hal yang sama sepanjang hari. Oh, ternyata benar, dia tidak ada melakukan hal-hal yang berbeda. Makanya dalam 10 tahun terakhir dia tidak pernah berubah, gitu, ya. Jadi intinya, jika Anda ingin hasil yang berbeda, lakukanlah hal yang berbeda, gitu loh, ya. Jadi jika hari ini Anda, ya, misalnya kerjaannya tidur terus, cobalah untuk tidak tidur. Cobalah Anda untuk mungkin pergi, ya, bersosial, ya, pergi, mungkin istilahnya tuh diskusi atau nongkrong dengan orang-orang yang hebat, ikuti seminar, ikuti workshop, gitu ya, ikuti komunitas, gitu ya. Siapa tahu, ya, 5 tahun yang akan datang, orang-orang di situ adalah teman kerja Anda, adalah teman bisnis Anda, apapun itu. Daripada Anda tidur setiap hari dan Anda mengharapkan hasil yang berbeda, ya jelas tidak mungkin, gitu ya. Ingat ya, semua kemajuan adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan adalah kemajuan. Artinya, kita harus membuat dulu perubahan sehingga ada yang namanya kemajuan, ya. Jadi Anda harus berubah dulu, perubahan baik itu dari moral, dari sikap Anda, karakter Anda, keterampilan Anda, pengetahuan Anda, ya. Itu harus Anda rubah dulu, gitu ya. Jika kita berada di dalam, istilahnya zaman sekarang itu adalah circle, ya. Jika kita berada di dalam circle yang kalau saya bilang nggak sehat, circle negatif, cobalah untuk keluar dan mencari circle yang baru, yang lebih positif. Bisa jadi circle yang baru itu bisa memberikan Anda perubahan. Tujuan pendidikan adalah untuk membawa transformasi, bukan hanya kesadaran. Ketika kita menerima informasi apapun untuk pertama kalinya, itu membawa kesadaran. Kesadaran adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang sekarang saya tahu. Jadi ketika kita dapat informasi itu sebenarnya dalam pikiran kita, oh seperti ini, gitu. Oh kayak gini, gitu ya. Ketika kita menginternalisasi informasi untuk membawa perubahan perilaku, itu menghasilkan transformasi, ya. Jadi intinya gini, jika ada informasi, kemudian informasi ini kita apa istilahnya itu kita terapkan di dalam diri kita,
itu bisa merubah perilaku kita, dan itu bisa menghasilkan yang namanya transformasi, ya, dari orang yang malas jadi orang yang disiplin, orang yang rajin, dari orang yang tidak pintar jadi cerdas karena sering membaca buku. Karena sering membaca buku, dia masukin segala informasi yang dia baca, dia jadi cerdas, dia punya wawasan yang luas. Dari orang yang mungkin obesitas, ya kan, dia dapat informasi, oh saya kalau untuk mau menurunkan berat badan saya harus nge-gym, saya harus diet, saya harus atur pola makanan saya harus atur pola tidur saya, ini tuh akhirnya dia menjadi transformasi, badannya jadi lebih sehat gitu loh. Jadi seperti itu tujuan pendidikan. Pendidikan dalam arti di sini bukanlah sekolah, no. Sekolah memang tempat pendidikan, tetapi pendidikan bukan hanya di sekolah. Maksudnya adalah pendidikan di sini adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya informasi. Kita sudah anggap itu adalah pendidikan gitu ya, pengetahuan gitu. Bukan berarti sekolah. Pengetahuan adalah informasi. Pemahaman adalah kemampuan memahami, dan kebijaksanaan adalah menerapkannya ke dalam tindakan, ya. Pembelajaran kita harus menghasilkan tindakan positif. Pengetahuan tanpa tindakan seperti Anda membajak ladang tanpa menabur benih. Inilah pentingnya kebijaksanaan pada diri setiap manusia, terutama untuk Anda yang ingin berhasil dalam kehidupan, ya. Apa maksudnya pengetahuan tanpa tindakan seperti membajak tanpa menabur benih? Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat video mungkin di YouTube orang-orang yang lagi tanam padi, atau ada saudara atau keluarga yang memang bekerja sebagai petani. Jadi mereka itu dibajak dulu ya, jadi pakai alat apa gitu dibajak, baru nanti benihnya ditanam. Nah, kalau dibajak aja tanpa ditanam, nah itu kan percuma, ya kan. Tujuannya dibajak itu kan biar bisa ditanam, biar bisa masuk benihnya gitu ya, bibit-bibit padinya apa atau apapun itu. Nah, jadi kalau kita belajar tanpa menghasilkan tindakan positif, jadi kita ini belajar tapi kita nggak punya aksi yang positif, yaitu seperti itu tadi, sia-sia. Maksudnya itu loh, sia-sia gitu loh maksudnya ya. Kebijaksanaan hanya datang dari merenungkan dan belajar dari kesalahan masa lalu kita. Beberapa orang hanya bertambah tua seiring bertambahnya usia, namun tidak menjadi lebih bijaksana. Ketika kita menemukan diri kita berada di tempat yang asik, karakter kitalah yang membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita sendiri dan orang lain. Ini memberi kita kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang baik bagi kita. Ini mengajarkan kita apa yang harus dicari dan apa yang harus diabaikan. Kapan harus berjuang dan kapan harus pergi. Kapan harus menerima nasihat dan kapan harus membuat keputusan sendiri. Ya, jadi ini ingat ya, kebijaksanaan hanya datang dari ya merenungkan dan belajar dari kesalahan masa lalu kita. Ya, jadi kita bisa menjadi lebih bijaksana karena kita melakukan yang namanya tuh merenung. Ya, kita tuh merenung. Merenung itu seperti kita dalam kondisi tenang, kita mungkin sambil bersandar di kursi atau apa, kita tenang sambil kita renungkan apa hari ini yang saya lakukan, apa kesalahan yang saya lakukan minggu ini, apa hal baik yang saya lakukan. Jadi merenung itu seperti itu ya, evaluasi diri. Nah, dan kita belajar dari kesalahan masa lalu kita. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari kesalahan masa lalunya. Sebagai seorang trader, Anda harus bijaksana, yaitu Anda harus bisa merenungkan ya, evaluasi diri, dan Anda harus bisa belajar dari kesalahan masa lalu Anda ya, karena itulah kuncinya gitu ya. Nah, ingat itu. Orang yang berani menghadapi situasi sulit dengan kebijaksanaan untuk menjaga kehormatan, sedangkan pengecut cenderung mengambil jalan yang mudah. Keyakinan kita pada diri sendiri membantu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Keberanian adalah demonstrasi kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus mengambil sikap tegas. Berdiri untuk sesuatu atau tetap duduk sama-sama membutuhkan keberanian. Tetapi mengetahui kapan harus melakukannya membutuhkan kebijaksanaan ya. Jadi intinya gini. Jadi orang ya yang berani ya, dia itu menghadapi situasi sulit itu dengan kebijaksanaan. Tujuannya adalah untuk kehormatannya. Dia nggak mau menyerah gitu lah. Dia nggak mau dianggap remeh, dia nggak mau dianggap lemah. Nah, sedangkan pengecut, dia tidak menghadapi situasi. Dia sukanya nyari jalan instan, jalan pintas, jalan yang mudah. Nah, ini makanya
jika Anda ingin menjadi seorang trader ya Anda bisa itu cari jalan pintas, jalan mudah, nggak bisa. Anda harus hadapi dengan kebijaksanaan. Ya, keyakinan kita pada diri sendiri itu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ya, nah, sedangkan keberanian itu adalah demonstrasi kebijaksanaan. Jadi keberanian ini adalah part of kebijaksanaan tadi gitu loh, bagian dari wisdom tadi. Ya, jadi keberanian itu istilahnya itu kalau kita bilang itu adalah tangan kanannya kebijaksanaan. Ya, karena dia bijaksana, makanya dia berani mengambil tanggung jawab, mengambil sikap tegas gitu loh. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa berdiri untuk sesuatu atau tetap duduk sama-sama membutuhkan keberanian. Tetapi mengetahui kapan harus melakukannya membutuhkan kebijaksanaan. Artinya, jika Anda sedang dalam kondisi, mungkin ada dalam satu kondisi Anda harus menjadi pemimpin. Anda harus jadi pemimpin. Ya, tiba-tiba saat itu Anda memilih untuk berdiri, berarti Anda berani. Anda berani karena Anda sudah bijak. Ya, Anda yakin Anda bisa menjadi seorang pemimpin, makanya Anda berdiri, mengambil sikap itu, mengambil istilahnya kesempatan itu, mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Atau Anda hanya duduk, ya, karena Anda tidak ingin menjadi pemimpin, Anda selalu ingin menjadi follower, pengikut, maka Anda tetap duduk. Tetapi perlu diingat bahwa jika hanya tetap duduk, Anda tidak bisa membuat perubahan. Ya, ingat ya, seperti kita bilang tadi ya, kalau hanya tetap duduk, takutnya apa? Takutnya tidak ada perubahan gitu loh, karena selalu menjadi pengikut. Terkadang manusia itu ya ada yang jadi pengikut, terkadang ada yang jadi pemimpin. Nah, kenalilah sikap Anda, makanya Anda harus bisa merenung, bisa selalu belajar dari masa lalu, sehingga Anda tahu bahwa Anda cocoknya sebagai pengikut atau pemimpin. Jika Anda cocok sebagai pemimpin, maka Anda harus berani. Ya, jika Anda cocok jadi pengikut, ya, maka Anda tetap duduk saja, gitu. Dan ingat, pengikut hanyalah mengikuti, gitu. Jangan sampai Anda salah paham. Sifat baik, kebijaksanaan maupun kebenaran sangat subjektif. Artinya, sifat dasar atau sifat yang melekat pada keduanya dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Mungkin inilah alasannya ketika mencari kebenaran, kita tidak dapat menemukan jawaban untuk mengakhiri penderitaan meskipun kita meminta bantuan guru-guru paling bijaksana saat itu. Kita telah menyadari bahwa pencerahan berada di luar fakta objektif. Itulah kebijaksanaan. Nah, nih ya, sifat baik kebijaksanaan maupun kebenaran itu subjektif. Berarti tiap orang beda gitu maksudnya, ya. Subjektif, tiap orang beda berarti. Artinya sifat dasar atau sifat yang melekat pada keduanya dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Nah, makanya ketika kita mencari kebenaran, kita itu nggak bisa dapat jawaban meskipun kita nanya ke guru-guru paling bijaksana saat itu, gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena dia dari diri sendiri, subjektif. Bijaksana itu kan kita harus dapatkan untuk diri kita sendiri. Jadi begini teman-teman, beberapa orang menyadari bahwa sifat kebijaksanaan itu katanya universal. Jadi bijaksana itu adalah sesuatu yang universal. Kalau secara teori enggak. Sifat kebijaksanaan itu subjektif. Kenapa? Perlu diingat bahwa tiap manusia ya memiliki level tanggung jawab yang berbeda-beda. Sehingga itu mempengaruhi yang namanya perasaan, pendapat ataupun pengetahuannya dia gitu loh saat itu. Ya, kita tidak bisa gini, kalau Anda bicara dengan mungkin seorang filsuf, kebijaksanaan dia berbeda dengan kita bertanya kepada mungkin guru kita yang biasa saja gitu, entah guru apalah gitu ya, guru sekolah gitu. Jelas beda. Kebijaksanaan mereka memiliki level yang berbeda. Untuk itu, terkadang ya ada beberapa hal kalau kita tanya kepada guru sekolah kita, misalnya di guru A ini, dia bisa memberikan kebijaksanaan, dia bijaksana saat itu sesuai dengan konteks subjektifnya dia. Tetapi terkadang saat kita tanya ke dia juga beberapa hal, kadang dia tidak bisa bijaksana karena tidak sesuai konteks pendapat atau perasaannya dia saat itu. Bisa, makanya kan bijaksana itu kan tergantung konteks, memang tergantung manusianya, tergantung subjektifnya. Nah, intinya gini, kebijaksanaan itu dia stand alone, dia berdiri sendiri. Jadi sifat kebijaksanaan itu dia berdiri sendiri. Jadi anggap aja sifat kebijaksanaan itu dia seperti pohon.
Dia seperti pohon teman-teman ya. Jadi seperti pohon ya. Oke, pohon. Nah, pohon ini adalah pohon kebijaksanaan. Nah, setiap manusia itu memilih mengambil satu buah ya, dia mengambil buahnya sebiji-sebiji. Nah, makanya terkadang ya kita tidak tahu apakah manusia memiliki buah yang sama, sifat kebijaksanaan yang sama, karena sifat kebijaksanaan ini banyak ya, belum tentu, itu loh maksudnya ya. Anggap aja kebijaksanaan itu adalah pohon kebijaksanaan yang semua orang bisa memilikinya karena dia stand alone ya, tidak dia bisa berdiri sendiri, dia tidak berdasarkan satu orang saja ya. Nah, intinya sifat bijaksana manusia itu berbeda-beda. Sifat bijaksananya saya dengan sifat bijaksananya orang lain beda. Ketika Anda bertanya tentang trading dengan saya bisa memberikan kebijaksanaan dalam konteks trading, kebijaksanaan sebagai seorang trader. Tapi kalau saya ditanya kebijaksanaan sebagai seorang dokter apa, nggak bisa saya jawab. Karena seorang dokter itu harus bijaksana juga, ya. Dia nggak bisa milih-milih pasien, dia harus adil juga. Kemudian untuk misalnya memberikan pelayanan, memberikan obat segala macam, kan macam-macam pasien ini segala macam, itu kan dia harus bijaksana. Nah, sama seperti saya, misalnya seorang trader, beda cara saya memberikan konteks kebijaksanaan kepada orang yang bertanya, gitu ya. Itu maksudnya subjektif. Kebijaksanaan adalah tentang kualitas memiliki pengalaman, ya, pengetahuan dan penilaian yang baik. Ya, kualitas ini dapat membuat seseorang menjadi penemu, bahkan inovator. Ya, salah satu contoh terbaik adalah Albert Einstein. Dia tidak hanya terkenal karena teori relativitasnya dan persamaan E ya, ini E sama dengan mc kuadrat itu ya, tetapi juga karena kutipan bijaknya, seperti cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan menjadi orang yang bernilai ya. Nah, jadi ini Einstein aja ya, seorang, kalau kita bilang bukan lagi orang jenius ya, tapi sudah nggak tahu itu apa namanya, cerdas banget ya. Jadi karena rumusnya itu, Einstein itu bisa bikin yang namanya bom nuklir, bom atom. Itu karena teorinya Einstein itu ya. Jadi reaksi fusi nuklir itu dengan menggunakan hukum E sama dengan mc kuadrat ini, itu bisa meratakan satu negara itu ya. Jadi ya, kalau kita bilang itu kebijaksanaannya Einstein sebagai seorang penemu yang dimana dia punya apa ya, penemuan ya, itu bisa dipakai untuk kejahatan, bisa juga dipakai untuk kebaikan. Nah, itu kadang ya, itu butuh kebijaksanaan teman-teman. Seperti orang yang bikin pisau, seperti orang yang memproduksi pisau. Pisau ini bisa dipakai untuk kejahatan, bisa juga dipakai untuk hal-hal baik, buat masak, buat ini, buat itu. Nah, itu kan butuh kebijaksanaan juga. Buat orang yang bikin harus bijaksana, gitu loh. Nggak bisa hanya asal bikin, pasti dia butuh kebijaksanaan dia sebagai seorang pembuat, gitu loh. Nah, makanya kita harus memahami bahwa memang kebijaksanaan itu kualitas memiliki pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Nah, itu ya. Dan quote dari Einstein ini memang menarik ya, bahwa kita itu coba untuk jangan jadi orang sukses, karena orang sukses itu banyak, tapi jadilah orang yang bernilai, gitu loh. Bernilai dalam arti apa? Value ya. Value sometimes ada orang bilang itu brand, sometimes juga enggak. Brand ya brand, value ya value gitu. Value itu berdiri sendiri, brand yang mencari value. Ada juga yang bilang seperti itu ya. Nah, logiknya value itu seperti ini teman-teman. Contoh, teman-teman datang ke YouTube Ilmu Gunung Traders. Apa value dari channel ini? Value dari channel ini adalah kami membahas tentang, yang pertama adalah mental development, ya, pembangunan mental seorang trader. Value-nya kami di situ. Kami benar-benar detail dalam membahas mindset tentang trader, ya, kemudian development, ya, mental development tentang si trader, karakter developmentnya, sikapnya, ya kan, kemudian tujuannya, niatnya. Kami value-nya di situ, ya, benar-benar mengejar ke dalam yang namanya itu, kalau kita bilang itu core, ya, ngejarnya adalah core, inti dari si trader itu. Jadi tidak mengejar yang namanya hard skill, ya, lebih fokusnya sebenarnya soft skill gitu ya, dan eksistensi diri sebagai seorang trader, gitu loh. Nah, itu value dari channel saya ini ya. Jadi tujuan saya itu adalah membangun karakter manusia, bagaimana mereka bisa menjadi seorang trader, bagaimana memperbaiki mindset, ya, bagaimana berpikir seperti layaknya trader yang baik segala macam itu, ya. Tidak istilahnya membahas tentang metode, tidak membahas tentang yang namanya sinyal-sinyal, enggak gitu. Jadi value itu di situ. Jadi value-nya itu. Nah, kalau kita menjadi orang yang sukses, jelas di YouTube udah banyak YouTuber yang sukses, yang hebat-hebat, tetapi kan value-nya beda-beda. Value-nya beda-beda gitu loh, ya.
Value-nya beda-beda gitu. Ada yang ini, ada yang itu. Nah, value inilah yang kita coba cari. Value inilah yang kita coba cari. Jadi, kebijaksanaan kita adalah kita lebih milih bernilai daripada hanya asal sukses. Ya, kalau asal sukses tanpa value, tanpa nilai, itu nanti apa ya? Plain, datar, apa hambar juga. Ya, tidak akan mekar. Ya, karena kita hanya mengejar kata suksesnya. Oh, berhasil. Gitu. Tapi kalau kita memiliki yang namanya value, value-nya akan kita bawa sampai kapanpun, dan itu akan melekat. Nah, ini yang namanya kebijaksanaan ya. Kita lebih memilih menjadi orang yang bernilai daripada hanya menjadi orang yang sukses. Sukses saja tidak cukup. Banyak pejabat sukses, korupsi juga. Berarti dia tidak punya nilai. Nilai apa? Nilai moral. Paham ya? Gitu ya. Jadi seperti itu. Dalam kondisi normal, segala sesuatu yang benar atau berdasarkan fakta atau kenyataan adalah kebenaran. Kita menggunakan ekspresi yang berbeda untuk itu, seperti fakta masalah, apa yang sebenarnya terjadi, kasus, fakta, kepastian, keaslian, dan lain-lain. Meskipun kebenaran yang memberi makna pada kehidupan manusia adalah pernyataan evolusioner yang bergantung pada esensi subjek. Dan untuk mengakui esensi dari subjek apapun, kebijaksanaan adalah prasyarat. Jadi, mencari kebenaran melibatkan kebijaksanaan sebagai bagian atau konsekuensi yang perlu atau tak terhindarkan. Ya, jadi ini intinya, segala sesuatu itu bisa kita anggap benar. Intinya gitulah. Segala sesuatu itu bisa kita anggap benar, segala sesuatu atau kenyataan itu bisa kita anggap benar. Tetapi ya, kita harus lihat juga bahwa kebijaksanaan itu yang utama sebelum kita bilang itu benar atau salah. Contoh, kita melihat ada dalam satu hari itu kita melihat ada suatu kecelakaan, ya, mobil sama mobil tabrakan. Nah, kebenarannya apa? Kebenarannya adalah dua mobil ini, ya, atau salah satu itu harus ada yang salah, ya, atau dua-duanya salah. Itu kebenarannya. Ya. Jadi ada dua kebenaran yang bisa kita ambil dari sini. Satu, salah satunya salah. Yang kedua itu dua-duanya salah. Jadi kita harus mencari kebenaran situ. Nah, tapi kalau kebijaksanaan itu nggak seperti itu. Dia tidak mencari benar dan salah. Kebijaksanaan itu akan mengevaluasi dari awal sampai akhir. Dia harus tahu. Yang pertama adalah mobil yang pertama itu dikendarai oleh orang yang seperti apa? Apakah dia bawa penumpang ini dan itu? Mobil yang kedua dikendarai oleh siapa? Bawa penumpang ini atau apa segala macam itu. Dan harus dilihat lagi faktornya dalam kondisi saat itu kenapa bisa terjadi kecelakaan. Apakah karena dua orang ini sengaja? Apakah hanya salah satu yang sengaja? Kita harus lihat. Ya, oh yang ternyata mobil yang ini itu baru keluar dari tempat karaoke, ya, dan dia mungkin dalam kondisi mabuk. Nah, mobil yang ini, ya, itu lagi buru-buru pulang karena mungkin orang tuanya sakit. Jadi dalam konteks ini, ya, kita tidak bisa menyalahkan siapapun, walaupun kita bilang, wah, ini yang lagi mabuk ini yang salah. Nggak bisa. Yang salah juga adalah, kalau menurut kebijaksanaan, ya yang salah adalah orang yang ngebut juga ini, ya, karena dia buru-buru karena orang tuanya sakit. Nah, justifikasi orang tua sakit kan dan kita ngebut mobil, jika itu dianggap kebenaran, maka kalau dia nabrak orang, kita pasti akan nganggap dia benar. Sebab kenapa dia menabrak orang? Karena dia buru-buru pulang ke rumah karena orang tuanya sakit. Nah, makanya jangan justifikasi dari itu. Itu kesalahan. Nah, ini yang namanya logika, gitu. Makanya dua-dua orang ini ternyata salah. Yang satu buru-buru terlalu ngebut, yang satu mabuk-mabukan tidak fokus. Terjadilah kecelakaan. Jadi itu adalah kebijaksanaan, bukan salah dan benar. Ya, kebijaksanaan dia harus lihat dulu semuanya dan dia harus menguji logikanya, tidak hanya asal benar dan salah. Gitu. Sulit untuk menemukan kebenaran tanpa kebijaksanaan. Mengetahui kebenaran bukan tentang menemukannya. Untuk menemukan kebenaran, seseorang harus mengenalinya. Mengenali kebenaran membutuhkan kesadaran kebijaksanaan, yang berarti perpaduan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik tentang subjek sangat penting. Hanya kebijaksanaan yang membuat kita mengerti bahwa nafsulah yang kemudian menjelma menjadi murka, yang merupakan musuh dosa yang melahap dunia ini, seperti api yang diselimuti oleh asap. Makhluk hidup juga diselimuti oleh berbagai tingkat nafsu. Keserakahan, ketidakjujuran, dan korupsi adalah hasil sampingan dari nafsu ini. Nah, itu. Sulit menemukan kebenaran tanpa kebijaksanaan. Jadi kalau Anda mau menemukan kebenaran, harus kenal dulu kebenaran itu seperti apa, baru bisa. Ya, dan kalau mau mengenali kebenaran itu kita butuh kesadaran kebijaksanaan, ya. Kita harus punya pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik, ya. Jangan jangan istilahnya kita itu memihak, nggak objektif.
Ya subjektif boleh juga, tapi subjektif yang di dalam artian bahwa memiliki salah satu logika yang akal atau penalaran yang baik, gitu ya. Nah, karena hanya kebijaksanaan yang membuat kita mengerti bahwa nafsulah yang kemudian menjelma menjadi murka, yang merupakan musuh dosa yang melahap dunia ini. Nah itu, jadi korupsi apa segala macam itu karena nafsu ya, dan itu karena ketidakbijaksanaan gitu. Untuk menjadi bahagia, sukses, dan berada dalam keadaan yang baik secara nyata, seseorang harus mengendalikan tingkat yang berbeda dari dimensi nafsu yang berbeda. Seseorang yang memahaminya akan mencoba untuk mengalaminya. Akibatnya, ia akan menemukan kebenaran di balik kehidupan. Demikian pula, integritas adalah kebajikan. Itu adalah kebenarannya. Namun, tidak sesederhana itu. Untuk memastikan sesuatu yang benar, seseorang membutuhkan kebijaksanaan sebagai manusia yang memahami, menerima, dan hidup dengan suatu prinsip. Di sini juga kebijaksanaan dan kebenaran tampak tak terpisahkan. Ya, jadi jika Anda ingin bahagia, sukses, dan ingin istilahnya hidup nyaman, maka Anda harus mengendalikan nafsu Anda. Ya, mengendalikan nafsu Anda. Ini harus bijaksana lah, gitu. Nah, dan kalau Anda memahami itu, pasti Anda akan mencoba untuk mengalaminya langsung, mencobanya langsung, melakukannya langsung, dan biasanya Anda akan menemukan kebenaran di balik kehidupan Anda, gitu. Ya. Dan ingat, integritas itu adalah kebajikan dan itu adalah kebenaran. Ya, integrity. Nah, integritas itu suatu hal yang sulit didapatkan, teman-teman. Serius. Orang yang berintegritas itu hanya beberapa sekian aja. Ya, artinya orang integritas ini adalah orang yang benar-benar punya prinsip, bisa dipercaya, dan dia pasti sangat bijak. Ya, integritas dia nggak bisa disuap. Orang-orang korup itu karena tidak punya integritas. Trader-trader yang gagal itu karena nggak punya integritas. Ya, integritas untuk seorang trader contohnya adalah gonta-ganti metode. Orang kalau masih gonta-ganti metode itu nggak punya integritas, tidak punya pendirian, masih gonta-ganti, nggak bisa. Berarti dia masih bisa terpengaruh oleh orang-orang lain gitu. Nah, sudah gitu contoh dari integritasnya lagi adalah suka tidak pakai stop loss. Nah, itu integritas juga. Anda tidak punya pendirian gitu loh. Nah, itu. Jadi menjadi seorang trader itu butuh integritas juga kadang. Disiplin ya, apalagi mengelola uang ya, itu butuh sekali yang namanya kebijaksanaan. Pertimbangkan bagian paling penting dari kehidupan yang disebut stres. Kebenaran yang berlaku tentang stres menyesatkan, di mana sebagian besar kita percaya bahwa lingkungan mengendalikan peristiwa. Secara psikologis ya, stres yang kita rasakan seringkali didasarkan pada persepsi individu kita tentang suatu situasi, dan inilah mengapa beberapa orang lebih menderita daripada yang lain. Orang yang memiliki kebijaksanaan atau kualitas bijaksana akan lebih sedikit menderita, seperti yang digambarkan oleh psikolog Amerika Julian Rother sebagai locus of control. Kita atau sejauh mana seseorang merasa bahwa mereka memiliki kendali atas suatu situasi. Kebijaksanaan dapat menjadikan locus of control internal, di mana kita percaya bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita, sehingga dapat mengelola stres kita. Ya, jadi teman-teman mungkin baru dengar ya istilah locus of control. Jadi kalau teman-teman pernah belajar teori stoik ya, filsafat stoikisme itu, dan mungkin pernah belajar dikotomi kendali. Nah, sekarang locus of control, semua itu berhubungan ya, tentang apa yang bisa kita kontrol di dalam diri kita dan apa yang tidak bisa kita kendalikan di luar diri kita, seperti itulah. Jadi saya tuh banyak memang baca buku-buku filsafat itu macam-macam, Amerika segala macam, Jerman, ini tuh campur ya, nggak cuma satu ya. Jadi locus of control adalah sumber keyakinan yang dimiliki seseorang untuk percaya bahwa dia mampu mengendalikan peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, atau kendali atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya berasal dari hal lain yang membuat dia dapat menerima tanggung jawab atau tindak atau tidak atas tindakannya ya. Jadi ini kalau internal ya, ini ada eksternal ya gitu. Kalau internal itu dia istilahnya seperti ini ya, I get what I deserve. Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. I make things happen. Saya bisa istilahnya tuh membuat sesuatu itu berhasil. I control my destiny. Saya mengendalikan, saya punya nasib. My fault, kesalahan saya, dan I can. Jadi kalau eksternal locus itu dia I cannot, jadi tidak bisa. Pokoknya saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya miliki. Saya punya takdir, sudah
sudah fix ya, sudah decided, itu sudah tetap, sudah ditentukan, saya nggak bisa ubah lagi. Kemudian dia selalu bilang not my mistake ya, karena datangnya dari luar ya, selalu oh ini bukan salah saya, jadi dia nggak mau ngambil tanggung jawab, dia nggak mau apa istilahnya itu menerima kesalahan. Kemudian dia selalu selalu why me gitu, kenapa harus saya gitu loh, kenapa harus saya. Jadi kalau internal locus itu dia sifatnya sebenarnya lebih ke inisiatif tadi sih ya. Dia misalnya Anda ingin apa ya, Anda tuh selalu yakin bahwa Anda bisa mendapatkannya. Tapi kalau masuk ke dalam external locus itu nanti Anda berpikir bahwa Anda enggak pantas mendapatkan sesuatu itu. Anda akan berpikir bahwa nasib itu udah enggak bisa saya ubah. Tapi kalau Anda berpikir bahwa nasib itu Anda bisa ubah, berarti itu Anda sudah memiliki yang namanya kemampuan locus of control secara internal. Dan itu yang penting. Ya, karena locus of control ini adalah keyakinan. Kata kuncinya adalah keyakinan, teman-teman. Ya, sumber keyakinan ya yang dimiliki seseorang untuk percaya bahwa dia mampu mengendalikan peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Artinya apa? Kita masih bisa ubah kita punya nasib. Ingat ya, kemarin saya jelasin ya, bahwa takdir kita cuma satu, ingat, meninggal, itu aja, mati. Selain itu bisa kita atur. Ya, kita beli rumah tahun berapa masih bisa kita atur, punya mobil berapa masih bisa kita atur, punya istri berapa, ya kan? Masih kita atur. Muka istri seperti apa masih kita atur. Ya, cantiknya, tingginya, segala macam masih bisa kita atur. Ya, punya duit berapa masih bisa kita atur, punya anak berapa masih bisa kita atur. Ya, serius, kita masih bisa atur segala itu, serius. Walaupun orang bilang yang namanya itu jodoh ya, kemudian apa namanya itu rezeki sama kematian ya, sama ajal itu nggak ada yang tahu. Tapi cukup satu aja yang kalian percaya, bahwa ajal yang kita nggak tahu, tapi kalau jodoh masih bisa kita cari, masih bisa kita usahakan, masih bisa. Rezeki masih bisa kita usahakan, selama Anda bekerja keras, saya yakin rezeki itu pasti bisa. Ya, pasti bisa. Jadi jangan juga pasrah dengan apa yang dikatakan gitu. Memang secara teori mungkin dalam agama kita diyakini bahwa ada 3 hal yang tidak bisa kita kendalikan, betul. Tapi kalau saya cuma 1, ya 2 bisa saya kontrol. Saya bisa memilih saya menikah dengan istri yang seperti apa. Kemudian rezeki saya bisa memilih dari mana rezeki ini datang. Ya, saya bisa mencari kerja, saya bisa berusaha. Ya, nah itu masih bisa saya kontrol. Itu adalah yang namanya internal locus of control, yaitu keyakinan. Sudah memiliki yang namanya keyakinan, sudah memiliki kepercayaan bahwa kita mampu merubah hidup kita. Nah itu teman-teman, kalau mau belajar locus of control nanti di belakang itu ada glossary. Nanti teman-teman cari anunya apa istilahnya, kalau saya bilang itu adalah penulisnya ya. Kebenaran adalah apa yang sebenarnya, namun apa yang diterima oleh sebagian besar orang sering dianggap dan disalahartikan sebagai kebenaran. Kebijaksanaan adalah akumulasi dari pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Dengan kata lain, orang bijak biasanya dapat mengenali dan menerapkan kebenaran. Nah ini, ingat ya teman-teman, kebenaran adalah apa yang sebenarnya. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu adalah yang natural. Tidak dibuat-buat, tidak diedit-edit, ya tidak dimanipulasi. Itu kebenaran. Tetapi apa yang diterima oleh sebagian besar orang sering dianggap dan disalahartikan sebagai kebenaran. Contoh, Anda hari ini hidup susah. Contoh, ya, Anda hari ini hidup susah, Anda mungkin mengalami yang namanya tantangan atau sedang mengalami masalah ini dan itu. Anda berasa bahwa, oh iya, kebenaran saat ini adalah saya sedang menghadapi masalah. Bisa jadi bukan. Bisa jadi bukan. Gitu loh. Jangan sampai salah mengartikan kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya adalah Anda masih hidup, belum mati. Itu kebenaran. Ingat ya. Jadi kebenaran yang mutlak adalah Anda masih hidup. Itu kebenaran yang mutlak. Tapi kalau Anda masalah dan Anda bilang bahwa kebenarannya adalah sekarang saya punya masalah yang banyak, itu salah. Itu bukan kebenaran. Kenapa? Karena Anda masih bisa merubahnya. Kebenaran itu nggak bisa diubah. Sesuatu yang mutlak, sesuatu yang bisa diubah itu belum kita sebut kebenaran. Iyalah, nggak bisa kita sebut kebenaran. Contoh, saya misalnya hanya punya duit di ATM saya misalnya 10 juta. Kebenarannya adalah duit di ATM saya 10 juta atau saya lagi tidak punya banyak duit. Oke. Kalau kita menganggap itu kebenaran, salah. Kenapa? Bisa jadi besok uang itu bertambah, bisa jadi uang besok itu berkurang, maka belum bisa kita sebut kebenaran. Itu loh maksudnya teman-teman. Tiba-tiba besok dapat rezeki, dapat proyek, ditelepon orang, langsung ditransfer, ya 100 juta. Terus apa yuk? Hari ini kita bilang kebenarannya adalah kita kemarin itu lagi kesusahan finansial, tapi kok hari ini kita malah dapat rezeki. Nah, maka kebenaran itu salah. Bukan kebenaran berarti itu. Ya, belum kebenaran. Kenapa? Karena masih bisa berubah-berubah. Nggak bisa kita sebut sesuatu itu benar kalau dia masih berubah-berubah. Kebenaran yang mutlak adalah Anda hari ini masih hidup. Itu intinya. Itu intinya, ya.
Jadi kebijaksanaan itu adalah akumulasi dari pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Ya, dengan kata lain, ingat ya, orang bijak itu dapat mengenali dan menerapkan kebenaran. Gitu. Kesimpulan, di mana ada kebenaran, di situ ada kebijaksanaan. Di mana ada kebijaksanaan, di situ ada kebenaran. Mereka mencerminkan satu sama lain, dan tampaknya tak terpisahkan. Ini tercermin dengan baik dalam filosofi orang-orang hebat atau cara hidup mereka. Misalnya bagi Mahatma Gandhi, pencarian kebenaran sangat bergantung pada kebenaran tentang diri sendiri. Dan kebijaksanaannya menyatakan bahwa tugas tertinggi seseorang dalam hidup adalah untuk melayani umat manusia dan mengambil bagiannya dalam memperbaiki kondisinya. Dan seseorang harus memahami dan menghormati dirinya sendiri. Ya, jadi ini kata Mahatma Gandhi ya. Jadi Mahatma Gandhi itu dari India teman-teman ya. Baca sejarah, makanya baca sejarah gitu. Anda tuh tradernya banyak baca sejarah dan belajar dari sejarah ya, gitu loh. Nah, kata si Mahatma Gandhi ini ya, tugas manusia itu ya, tugas setiap manusia itu sebenarnya adalah melayani umat manusia. Jadi sama-sama membantu, dan kita itu mengambil bagian dalam memperbaiki kondisi kita juga gitu. Maksudnya ya kita harus kerja. Misalnya kita lihat ada banyak orang sakit, ya kita harus ambil apa tugas kita. Mungkin kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi perawat, gitu loh maksudnya. Ya mungkin kita bisa jadi supir ambulan juga. Itu bentuk dari melayani umat dan mengambil tugas. Jadi sebenarnya tujuan hidup itu ya, tugas seorang itu ya untuk hidup itu sebenarnya tuh hal sesimpel itu. Bukan untuk beli Ferrari, untuk beli Lamborghini. Saya rasa itu nggak bijaksana. Makanya banyak yang nanya, tujuan kita hidupnya apa? Ya tujuan kita hidup ya kita harus cari tahu, gitu loh. Harus cari tahu apa, gitu loh. Apa tugas kita hidup ini? Tugas kita hidup ini apa sih yang harus kita lakukan, gitu loh. Ya kalau kita ngikut dari Mahatma Gandhi ya kita harus intinya itu melayani umat manusia, dan kita harus ngambil peran kita di situ, gitu loh, untuk memperbaiki kondisi kita juga gitu. Jadi sambilan bantu orang, kita sambilan juga membantu diri kita sendiri gitu, mendapatkan nafkah segala macam. Nah, jadi kita sebagai trader misalnya, apa sih tugas saya sebagai seorang trader nih? Melayani umat, berarti saya harus membantu sesama trader. Maka saya ambil bagian saya harus jadi trader dulu, saya harus ngerti trading dulu, saya harus jadi praktisi dulu, barulah saya bisa mengajar, saya bisa membagi seperti video yang sedang saya bikin ini ya. Saya membagikan itu untuk apa? Pertama, itu manfaat kepada diri saya sendiri, yaitu saya bisa refreshing lagi materi-materi beberapa tahun yang lalu yang saya baca, saya refreshing lagi. Ya, dan hari ini saya sharing ke YouTube, teman-teman menonton, mengambil kesimpulan. Jadi tugas manusia itu sebenarnya adalah dia harus tahu dulu apa yang mau dia layani. Ya, umat yang seperti apa? Umat ini banyak gitu. Nah, kita harus intinya punya yang namanya satu keterampilan, yang dimana dari keterampilan itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, contoh pengusaha itu kan dia punya karyawan. Nah, dia menggaji karyawannya, memberikan nafkah, karyawan juga bekerja untuk dia, saling membantu. Nah, itu sebenarnya melayani umat juga, saling melayani gitu loh. Kita bantu dia, dia bantu kita, dan kita istilahnya kita berperan juga di situ, gitu loh. Kita berperan juga di situ ya. Jadi sebenarnya hidup itu tentang itu. Hidup itu bukan tentang bisa beli Ferrari, bisa beli Lamborghini, bisa beli apartemen mewah, rumah ratusan miliar. Enggak, itu enggak bijaksana. Itu berarti materialistis. Ya, itu bukan bijaksana, itu materialistis namanya. Jadi ingat itu ya. Plato sendiri mengakui kebijaksanaan sebagai salah satu dari 4 kebajikan utama dan mendefinisikannya sebagai bagian rasional dari jiwa. Ini adalah kebajikan yang mencakup segalanya. Ini adalah wawasan moral tentang tugas-tugas dalam situasi konkret dan melaksanakannya. Ini adalah kebijaksanaan praktis yang tersirat dalam semua tindakan moral. Kasus yang sama dengan imperatif kategoriskan secara eksplisit menegaskan tindakan benar hanya ketika mereka dilakukan demi kewajiban dan hanya sejauh mereka dilakukan demi kebenaran mereka. Nah, itu ya. Jadi di sini ada 2 tokoh, ada Plato sama Immanuel Kant ya. Jadi Plato itu dia punya 4 cardinal virtue. Jadi untuk teman-teman yang udah pernah baca buku tentang Plato ya, filsuf Romawi ya. Nah, itu ada 4 cardinal virtue. Yang pertama itu wisdom, kebijaksanaan, 2 courage, keberanian, yang ketiga moderasi, yaitu kesederhanaan, terus yang keempat itu justice, yaitu keadilan. Ya, itu dari Plato. Nah, itu buat teman-teman yang sudah banyak baca buku filsuf, karena saya baca buku filsuf tuh tebal-tebal segini teman-teman, ratusan halaman. Itu kita baca, tujuannya adalah untuk kita bisa melihat dunia itu lebih luas. Biar kita tuh nggak kecil aja tuh otak pikiran kita. Biar kita ketika kita hidup ini banyak sekali yang namanya tantangan, banyak sekali masalah teman-teman ya. Banyak sekali masalah yang nggak pernah berhenti. Nah, itu kita butuh yang namanya filosofi hidup. Filosofi hidup kita butuh. Makanya kita harus banyak baca buku-buku filsuf itu ya. Glosarium.
Locus of control merupakan keyakinan individu mengenai sumber penyebab dari peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Seseorang juga dapat memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengatur kehidupannya, atau justru orang lainlah yang mengatur kehidupannya. Bisa juga ia berkeyakinan faktor nasib, keberuntungan, dan kesempatan yang mempunyai pengaruh besar dalam hidupnya. Nah itu, jadi locus of control ya, yang dibikin oleh si siapa tadi itu, lupa saya namanya. Itu dia intinya itu tentang apa yang kita yakini di dalam diri kita, atau apa yang kita yakini itu di luar dari diri kita. Nah, intinya gitu. Nah, kalau kategori imperatif ini itu konsep filosofis dalam filsafat moral deontologis Immanuel Kant. Ini Immanuel Kant ini dari Jerman ya, filsuf Jerman nih fotonya ya. Jadi dia itu intinya membahas ya cara mengevaluasi motivasi untuk bertindak. Nah, dan itu banyak, itu panjang itu. Jadi apa ya, konsep dari Immanuel Kant itu yang kategorikal imperatif ini banyak, itu bukunya banyak juga, itu banyak bukunya, penjelasannya juga banyak ya. Intinya tentang kebijaksanaan juga sama gitu. Bagaimana gini loh, intinya begini, bagaimana caranya kita tahu yang kita lakukan itu benar atau salah. Intinya itu. Makanya Immanuel Kant ya itu berkata bahwa di sini nih, lihat kata-kata yang dia sebut adalah secara eksplisit menegaskan tindakan benar ya, tindakan yang benar hanya ketika mereka dilakukan demi kewajiban dan hanya sejauh mereka dilakukan demi kebenaran mereka. Jadi kita sebut yang kita lakukan itu benar, kebenaran, sesuatu yang positif itu kalau kita melakukannya itu karena ada kewajiban dan hanya sejauh mereka itu dilakukan demi kebenaran kita sendiri, demi hal yang baik. Jadi itu yang disebut kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu tidak, kalau sesuatu yang kita lakukan itu tidak wajib, tidak punya kewajiban, itu belum tentu kebenaran. Ya, serius. Dan kalau itu bukan demi kebenaran dari yang kita lakukan, ya itu juga bukan kebenaran. Gimana, susah juga jelasin ya dalam membahas tentang jadi kebijaksanaan ini kan lebih masuk ke dalam yang namanya core ya, masuk ke dalam yang namanya inti dari kita punya pikiran gitu loh. Jadi kebijaksanaan itu banyak yang bilang datang dari hati, datang dari pikiran. Tapi kalau saya, kebijaksanaan itu datangnya dari pikiran, bukan dari hati. Hati jangan dipakai untuk memutuskan bijaksana atau tidak. Memang hati itu berperan. Memang hati gitu, perasaan itu memang berperan untuk menentukan yang namanya kebijaksanaan. Tetapi ingat, kebijaksanaan ini dia pasangannya adalah kebenaran. Maka kebenaran itu tidak bisa menggunakan hati. Kebenaran harus menggunakan yang namanya logika. Itu kalau menggunakan hati nggak bisa pakai kebenaran, nanti emosional ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi inilah kesimpulan dari tentang kebijaksanaan adalah kebenaran. Jadi bagaimana Anda mencarinya, bagaimana Anda membangunnya, itu udah saya jelaskan semua di video ini buat orang yang paham ya. Karena sebenarnya ini rangkuman dari beberapa buku yang saya baca, memang bukunya banyak-banyak, tebal-tebal, dan ini kan hanya sedikit karena video terbatas. Nah, intinya teman-teman begini. Kalau Anda mau jadi trader, apalagi ini judul serinya adalah Trader Brain ya, pikiran trader. Anda harus bijaksana. Bijaksana di sini adalah Anda harus mengetahui apa yang Anda lakukan. Tahu dulu trading itu apa sih? Tujuan trading itu apa sih? Uang itu apa sih? Kehilangan uang itu apa sih? Gitu loh. Anda harus paham dulu. Anda harus bijaksana di situ dulu. Kenapa? Karena yang namanya berhubungan dengan uang. Jadi uang itu sangat berkaitan dengan kebijaksanaan. Orang kalau megang duit banyak nggak bijaksana, uangnya habis. Uangnya habis. Anda punya 10 miliar. Kalau Anda nggak bijaksana, Anda flexing sana sini. Ya serius. Anda akan foya-foya, Anda akan belanja di mall mewah terus setiap hari. Ya, akan ke Grand Indonesia terus. Anda akan keluar negeri setiap hari. Anda akan hidup hedon. Hedonis. Anda akan jadi hedonis. Itu kalau Anda nggak bijaksana dengan kekayaan Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa menjaga uang Anda kalau Anda nggak bijaksana? Bagaimana Anda bisa mencari uang kalau Anda tidak bijaksana? Dan bagaimana Anda bisa menggandakan uang Anda jika Anda tidak bijaksana? Gitu loh. Ya. Jadi kebijaksanaan ini, kita sebagai trader nih, kita tahu kita harus bijak. Pertama, bijak tentang apa yang kita dapat. Bijak tentang apa yang kita miliki. Jangan cari apa yang tidak ada kalau sudah punya. Gitu loh. Kita sudah punya motor 1. Kita trading tujuannya adalah biar bisa beli motor 5. Oh salah, nggak bijak. Nggak bisa. Banyak yang mindsetnya seperti itu. Kita sudah punya mobil 1. Ya, walaupun mobilnya biasa-biasa aja. Tapi kita berpikir, kita trading nanti biar kita bisa ganti mobil kita nih jadi apa, Lamborghini. Oh nggak bijak, itu bukan kebijaksanaan, itu salah itu materialistis tuh. Nah tapi kalau kita, saya ingin trading karena saya ingin belajar ya bisnis yang ini dan tujuan saya adalah mencari yang namanya mungkin ada penghasilan tambahan. Nah itu bisa kita katakan bijak, kita bisa katakan itu bijak ya gitu loh. Jadi tujuan dia adalah mencari mungkin tambahan income, tambahan pemasukan, tapi tujuan dia bukan ke dalam yang namanya bentuk-bentuk objek.
pengen beli iPhone 14 lah, pengen beli mobil Ferrari lah gitu-gitu. Oh, enggak. Ya, kalau Anda berpikir seperti itu, Anda larinya ke materialistis. Berarti yang Anda kejar itu adalah dunia, sesuatu yang sifatnya objek. Sedangkan kebijaksanaan itu dia tidak bisa berdasarkan objek. Nggak bisa. Karena kebijaksanaan ini, ya, kebijaksanaan itu apa sih sebenarnya? Nah, itu juga kan. Kebijaksanaan itu kan sebenarnya adalah cara kita menilai. Yang kita lakukan secara jangka panjang itu benar, apakah menguntungkan diri kita atau tidak. Ya, contoh, kita misalnya trading dan kita ingin hasil dari trading ini bisa membeli mobil Ferrari. Apa yang terjadi? Anda akan melakukan yang namanya itu overtrade. Kenapa? Karena Anda mengejar istilahnya itu apa? Target profit yang terlalu besar. Harga Ferrari itu kan minimal berapa ya? $200.000 mungkin ya. Nah, Anda akan capek dalam setahun itu mengejar target $200.000 untuk membeli Ferrari tadi. Akhirnya apa? Sudah nggak bijaksana. Ya, dari situ aja udah nggak bijaksana. Anda udah mengejar udah benar-benar ngoyo gitu, sudah terlalu hektik mengejar profit yang sudah tidak realistis, dan itu sudah tidak bijaksana. Anda nggak bijak berarti. Dari situ aja udah nggak bijak. Ya, karena yang Anda lakukan itu tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada diri Anda sendiri. Kemudian, ya, apa yang terjadi? Dampaknya adalah kalau gagal adalah Anda bisa kehilangan uang Anda. Nah, itu udah nggak bijak. Sedangkan dalam trading ini udah dikatakan bahwa trader yang bijak itu adalah trader yang bisa menjaga yang namanya modal. Nah, sedangkan ini modal Anda sudah habis, sudah hilang, sudah sering loss besar karena mengejar hal-hal yang besar tadi. Nah, itu kan sudah nggak bijak. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi kalau kita ingin jadi seorang trader dan tujuan trading ini adalah sesuatu hal yang sifatnya terlalu materialistis, maka nggak bijak. Percaya kata saya. Ya, jadi tujuan trading ini simpel-simpel aja lah, gitulah. Nyari pemasukan, udah itu aja. Ya, nggak usah mikir untuk beli ini tuh, nggak usah. Ya, kenapa? Karena saat Anda menjalaninya, jangan sampai ada hal-hal ya yang Anda tidak sadar itu udah tidak bijak. Anda sudah keluar dari kebijaksanaan. Makanya jadi seorang trader kita harus bijaksana, terutama saat kita menjadi mentor. Ya, makanya saat saya mengajar orang, saya bijaksana. Jangan sampai kita ngajarin orang yang sesat-sesat, gitu loh. Ya, kita tunjukkan kesesatan itu seperti apa, baru kita istilahnya itu berikan mereka pencerahan, gitu. Jangan kita sesatkan mereka. Nah, itu bijaksana juga, bentuk dari kebijaksanaan kita. Nah, baik dari orang yang belajar, baik sih dari mentor itu sendiri. Makanya kita butuh kebijaksanaan ini dalam menjalani kehidupan kita. Itu ya, saya harap teman-teman ya bisa mengerti, bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan pada sesi kali ini. Dan saya harap teman-teman selalu bisa grow, berkembang, selalu bisa bertumbuh ya, semakin cerdas ya, karena mengikuti video-video yang saya upload ya. Dan video-video ini memang adalah bentuk dari sharing saya ya, bentuk dari istilahnya itu pengalaman saya ya, yang saya bagikan jadi lebih singkat ya, sehingga teman-teman nanti bisa mungkin one day teman-teman ada yang paham, sudah dapat aha momennya ya, sudah get my point. Dan biasanya kalau sudah sampai ke titik itu, Anda sudah paham eksistensi Anda seperti apa, itu Anda pasti kalau mau jadi trader Anda pasti bisa. Karena trader itu yang paling sulit bukan modalnya, mentalnya bro ya. Trading itu nggak masalah di modal, udah masalah mental ya. Modal banyak, kalau mental nggak ada juga percuma ya. Itu senior saya banyak yang bilang kayak gitu kok dari dulu ya. Anda punya modal 10 miliar 20 miliar, kalau Anda nggak punya mental, habis juga ya. Mental seorang trader, mental seorang pedagang, mental seorang pebisnis itu harus didapatkan dulu. Mentalnya bukan modalnya. Modal itu terakhir, mental dulu ya. Nah, kalau Anda nggak punya mental ya percuma, Anda akan menjalani apa ya istilahnya, perdagangan yang kacau gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya ya. Sehat selalu, bye bye.